wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai capital budgeting, yaitu kaitannya dengan analisis keputusan investasi. Nah, keputusan investasi yang dilakukan perusahaan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup perusahaan, karena keputusan investasi menyangkut dana yang digunakan untuk investasi, jenis investasi yang akan dilakukan, pengembalian investasi, dan risiko investasi yang akan mungkin timbul pada saat proses atau pelaksanaan investasi tersebut. Kemudian untuk menganalisa keputusan usulan investasi atau proyek dari investasi tersebut layak atau tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, konsep yang digunakan adalah konsep aliran kas, ya, bukan konsep laba. Ya, nanti pakainya adalah operating cash flow-nya atau OCF-nya. Nah, beberapa kegiatan investasi yang biasa dilakukan oleh perusahaan itu ada investasi penggantian, ya, misalkan mengganti mesin lama menjadi mesin baru. Kemudian ada investasi penambahan kapasitas, ya. Kemudian ada investasi penambahan jenis produk baru, dan ada investasi lainnya. Aliran kas dalam investasi, ya. Tadi disebutkan bahwa dalam penilaian kelayakan investasi itu tidak menggunakan aliran laba tapi menggunakan aliran kas. Nah, di dalam investasi ini ada 3 jenis aliran kas. Yang pertama itu ada initial cash flow atau capital outlay. Nah, initial cash flow ini adalah arus kas atau aliran kas pertama kali yang digunakan pada saat investasi. Di sini, ya, merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran pertama kali untuk keperluan investasi. Nah, yang termasuk dalam capital outlay antara lain adalah harga pembelian mesin, biaya pemasangan, biaya percobaan, biaya balik nama ini jika ada, dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan sampai mesin tersebut siap dioperasikan. Itu identik kalau dengan mesin. Kalau menggunakan pabrik baru sampai dengan pabrik tersebut bisa dioperasikan, ya, itu masuk dalam biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum pabrik itu bisa dioperasikan. Itu masuk dalam capital outlay. Kemudian yang kedua tadi ada operational cash flow. Ya, operational cash flow ini atau cash inflow-nya merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Nah, operating cash flow berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Nah, aliran kas masuk bersih disebut juga dengan proceed. Jadi nanti istilahnya nanti ada OCF, operating cash flow, atau proceed ya. Karena yang proceed itu adalah aliran kas bersihnya. Yang besarnya proceed itu terdiri dari dua sumber, yaitu dari laba setelah pajak atau earning after tax ditambah dengan depresiasi atau penyusutan. Nah, ini untuk mencari proceed. Nah, besarnya proceed jika investasi itu hanya menggunakan modal sendiri, ya, hanya laba bersih ditambah dengan depresiasi. Tapi jika proceed itu besarnya proceed, ya, jika investasi yang menggunakan modal sendiri dan hutang. Nah, jika kita menggunakan hutang berarti akan memunculkan bunga nantinya biayanya. Sehingga proceednya itu laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi ditambah bunga dikali 1 dikurangi dengan pajak. Yang ketiga ada terminal cash flow. Ya, terminal cash flow merupakan aliran kas masuk yang diterima perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Ya. Terminal cash flow dapat diperoleh dari nilai sisa atau nilai residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Nilai residu suatu investasi merupakan nilai aktiva pada akhir umur ekonomisnya yang dihitung dari nilai buku aktiva yang bersangkutan. Contoh misalkan PT ABC akan mendirikan usaha dengan nilai investasi senilai 300 juta. Nah, yang 300 juta ini adalah masuk dalam initial cash flow. Ya, jadi harus kas pertama kali yang dikeluarkan untuk pendirian usaha sampai dengan perusahaan tersebut bisa beroperasi.
yang dibiayai semuanya dengan modal sendiri. Jadi dari 300 juta ini semuanya digunakan dengan modal sendiri. Umur ekonomisnya dari investasi ini adalah 3 tahun. Disusutkan dengan metode garis lurus dan tanpa nilai residu atau nilai sisa. Perkiraan pendapatan setiap tahun selama umur ekonomisnya adalah 400. Ini hanya baru perkiraan pendapatan, ya, bukan laba, bukan prosin. Ya. Kemudian ada biaya tunainya 200 juta, belum termasuk penyusutan. Pajaknya 20%. Hitunglah operasional cash flow-nya, ya, atau aliran kas bersihnya. Nah, ini kita susun seperti layaknya nanti penyusunan laporan laba rugi, ya, mulai dari pendapatan dikurangi biaya sampai dengan laba bersih, baru kita akan mencari aliran kas bersihnya, ya, atau operating cash flow-nya, OCF-nya, atau proceed-nya. Ya. Misalkan kita cari dulu penyusutan. Ya. Tadi nilai investasinya itu adalah 300 juta. Dengan umur ekonomisnya 3 tahun. Dengan menggunakan metode garis lurus berarti nilai perolehan dibagi dengan umur ekonomis sama dengan 100 juta. Jadi ini penyusutan per tahunnya adalah 100 juta rupiah. Estimasi untuk laba rugi, ya, ada pendapatan ini 400 juta. 400 juta dari soal. Soal tadi perkiraan pendapatan setiap tahun selama umur ekonomis itu adalah 400 ribu. Jadi ini pendapatannya tahun pertama 400 ribu, tahun kedua 400 ribu, tahun ketiga juga sama 400 ribu. Kemudian ada biaya, ya, di luar penyusutan itu ada biaya tunai 200 juta. Kemudian ada biaya penyusutan 100 juta. Sehingga total biayanya menjadi 300 juta rupiah. Ya, laba sebelum pajaknya 100 juta, dari pendapatan dikurangi dengan biaya 100 juta. Pajak 20%, kita lihat dari soal, ya. Pajaknya 20%. Ya, pajak 20% dari 100 juta adalah 20 juta. Sehingga laba bersihnya adalah 80 juta. Ini baru laba bersih. Baru kita akan mencari nilai OCF-nya atau proceed-nya. Ya, OCF-nya itu 80 juta ditambah dengan 100 juta sama dengan 180 juta. Ya. Ya, untuk mencari proceed, ya, atau OCF, rumusnya itu kan OCF atau proceed sama dengan EAT ditambah dengan depresiasi, ya. Ini EAT-nya 80 juta, di sini masuk 80 juta. Kemudian ditambah dengan depresiasi 100 juta. 100 juta ini depresiasinya ini. Satu sisi depresiasi itu masuk dalam biaya, ya. Kemudian untuk mencari OCF-nya, depresiasi ini dimasukkan lagi sebagai sumber investasi, sumber dana dari investasi. Kenapa? Karena biaya penyusutan itu kan hanya sesungguhnya kan uangnya sebenarnya tidak dikeluarkan. Ini hanya perhitungan saja. 200 yang 100 juta ini, ya. Tetapi uangnya tidak dikeluarkan. Nah, uangnya ini akan digunakan sebagai tambahan dari operating cash flow-nya, dari OCF-nya, sehingga operating cash flow-nya menjadi 180 juta per tahun, ya, karena pendapatannya sama, kemudian penyusutannya juga menggunakan metode garis lurus, ya, biaya tunai juga per tahunnya sama, maka OCF per tahunnya adalah 180 juta rupiah. Nah, bagaimana jika sumber dananya itu yang 300 juta itu 50%-nya bersumber dari modal pinjaman dengan bunganya 25% per tahun, sisanya adalah modal sendiri. Umur ekonomisnya sama 3 tahun, ya, dengan menggunakan metode garis lurus, ya. Lain-lainnya sama dengan kasus yang tadi, cuma yang 300 jutanya ini sumbernya bukan hanya dari modal sendiri. Di kasus yang pertama 300 juta itu semuanya dari modal sendiri.
Nah, yang sekarang dibagi dua sumbernya, 50% bersumber dari modal pinjaman ya, atau dari eksternal. Kemudian yang 50%-nya sendiri itu bersumber dari modal sendiri. Nah, yang modal pinjaman karena pinjaman pasti akan memunculkan beban bunga. Bunganya adalah 25% per tahun. Nah, untuk perhitungannya ya, tadi pendapatannya adalah 400 juta. Biaya-biayanya, yang pertama ada biaya tunai 200 juta, kemudian ada biaya penyusutan, total biayanya 300 juta, kemudian laba usahanya, EBIT-nya 100 juta, kemudian di sini ada bunga, ya, bunganya adalah 37 juta 500.000, ini dari 25% dikali dengan 150 juta ya. Jadi yang ini diambil dari ya, tadi yang bersumber dari hutangnya itu adalah 150 juta karena 50%-nya ya, dikali dengan beban bunganya 25%. Jadi didapat 37 juta 500. Sehingga earning before tax-nya atau laba sebelum pajaknya menjadi 62 juta 500. Pajaknya 12 juta 500 ya, 20% dari 62 juta 500. Laba bersihnya menjadi 50 juta. Nah, untuk aliran kas bersihnya atau OCF-nya ya, rumusnya itu OCF-nya ya. Ini diambil rumusnya. OCF sama dengan EAT ditambah depresiasi ditambah bunga dikali 1 dikurangi dengan tarif pajak ya. Ini 50 jutanya EAT-nya 50 juta. 100 jutanya dari depresiasi, tadi depresiasinya sama. Kemudian bunganya 37 juta 500 dikali 1 dikurangi tarif pajak 20%. Sehingga didapat hasilnya 180 juta rupiah. Ya, kebetulan sama ya, karena ini dibagi dua, 50% dari hutang, 50% dari modal sendiri. Ya, kalau mungkin pembagiannya tidak merata, mungkin hasilnya agak berbeda. Nah, yang berikutnya adalah metode penilaian investasi. Nah, untuk metode penilaian investasi ini ada 4 metode yang akan kita pelajari. Yang pertama ada payback period, kemudian ada net present value, ada probability index, kemudian ada IRR, internal rate of return. Untuk metode payback period ini merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas bersih ya, dengan menggunakan proceed ya. Jadi nanti kalau di kasus itu belum diketahui proceednya, baru pendapatan saja, berarti cari dulu proceednya dengan menggunakan metode dan cara yang tadi kita bahas ya. Untuk rumusnya payback period itu adalah capital outlay dibagi dengan proceed dikali dengan 1 tahun ya. Rumus ini bisa digunakan jika proceed ya atau OCF-nya selama umur ekonomis selalu sama ya, proceednya. Misalkan capital outlay-nya 1 juta, proceednya 500.000 ya, umur ekonomis 3 tahun, dan 500.000 itu tiap tahun 500.000 proceednya sama, maka bisa menggunakan rumus yang ini. Kriterianya ya, apabila payback period lebih pendek dibandingkan jangka waktu kredit ya, apabila dananya berasal dari pinjaman yang disyaratkan oleh investor atau pihak bank, maka investasi tersebut layak untuk diterima.
Misalkan umur ekonomisnya 5 tahun. Ternyata payback periodnya itu terjadi di sebelum 5 tahun. Berarti investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Kelemahannya ya, yang pertama, dalam payback period itu masih mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, masih mengabaikan proceed setelah payback period tercapai. Jadi ketika kita perhitungan sampai dengan tahun terjadinya payback period, proceed setelah itu kita abaikan. Ya. Apalagi nilai sisa udah pasti diabaikan. Ini adalah beberapa kelemahan untuk jika kita menggunakan metode payback period. Walaupun ini metode yang sangat sederhana sekali, tapi masih mengabaikan nilai waktu uang. Walaupun di beberapa buku yang lain, misalkan di bukunya Kashmir, di situ ada juga payback period yang didiskonto, ya, karena untuk ya, mengantisipasi kelemahan yang mengabaikan nilai waktu uang. Jadi prosidnya tiap tahun didiskontokan dulu. Ya. Tapi tetap masih mengabaikan prosid yang setelah terjadi payback period dan masih mengabaikan nilai sisa. Contoh misalkan, proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Prosid diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun. Berarti tiap tahunnya itu 40 juta. Maka rumus yang tadi bisa digunakan. Bahwa payback period itu capital outlay-nya atau cash inflow-nya, ya, ini 120 juta dibagi dengan proceed 40 juta dikali 1 tahun, 120 dibagi 40 adalah 3. Jadi terjadi payback period pada tahun ketiga. Ya, berarti proyek tersebut ini layak untuk dilaksanakan karena umur ekonomisnya 6 tahun, ya, dia akan balik modal di tahun ketiga. Bagaimana misalkan jika proyek membutuhkan investasi besarnya sama 120 juta, tapi perkiraan tiap tahunnya, ya, prosidnya beda-beda. Tahun pertama 50, tahun kedua masih 50, tahun ketiga 40, keempat 30, tahun kelima 20, tahun keenam 20. Nah, ini kan prosidnya tidak sama. Maka untuk mencari payback periodnya, tahapannya, ya, yang pertama, ya, capital outlay-nya investasinya adalah 120 juta. Proceed tahun pertama 50 juta, ya. 120 juta dikurangi 50 juta masih 70 juta. Ya. Kemudian proceed tahun kedua 50 juta, 70 juta dikurangi 50 juta masih ada 20 juta. Proceed tahun ketiga, ya, pasti nanti hasilnya adalah minus karena 20 juta dikurangi 30 juta hasilnya akan minus. Ya, berarti pada tahun ketiga, pada tahun kedua ini akan terjadi, tahun ketiga akan terjadi payback period. Sampai akhir tahun kedua sisanya masih 20 juta lagi untuk menutupi capital outlay. Sementara tahun ketiga ada 40 juta. Ya, berarti pada tahun ketiga inilah yang akan terjadi payback period. Ya. Jadi payback periodnya sama dengan jumlah payback period sebelum terjadinya payback period 2 tahun ditambah dengan kumulatif, ya, sebelum terjadi payback period kekurangannya berapa, 20 juta dibagi dengan proceed pada saat terjadinya payback period dikali dengan 1 tahun. Hasilnya adalah 20 juta dibagi 40 itu adalah 0,5, 2 tahun, 2 ditambah 0,5, 2,5, yaitu 2 tahun 6 bulan. Ini untuk mencari payback period jika prosidnya berbeda, ya, tiap tahunnya. Jadi kalau boleh dirumuskan, ini payback period sama dengan tahun sebelum terjadinya payback period
ditambah dengan selisih ya, selisih proceed atau kekurangannya ya, dibagi dengan proceed pada saat terjadi payback period dikali dengan 1 tahun. Jadi selisih sebelum terjadi payback period, kemudian ini proceed sebagai payback period. Jadi di sini ini masih uang keluar 120 juta, ada masuk 50 juta, berarti masih kurang 70 juta ya. Ada masuk lagi 50 juta, masih kurang 20 juta. Nah, ini yang di sini nah, kekurangan di sini nah. Nanti masuk ke dalam menggunakan rumus ini, selisih sebelum terjadinya payback period. Ini tahun sebelum payback period, ini tadi tahun kedua masuk. Kemudian yang ini kumulatif kekurangannya atau selisih dari proceednya untuk menutupi payback periodnya berapa dikali dengan proceed payback period. Yang berikutnya adalah menggunakan net present value. Metode NPV ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari proceed dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Rumusnya NPV sama dengan min IO. Ini dikasih nilai min ini karena untuk jumlah uang yang dikeluarkan pada saat investasi pertama. Jadi uang yang dikeluarkan. Itu adalah min IO. IO-nya adalah nilai investasi. Ditambah dengan sigma OCF dibagi dengan 1 ditambah R dikuadratkan. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan bantuan nilai tabel uang. Ya. Di sini NPV sama dengan min IO dikali dengan operating cash flow OCF-nya atau proceed-nya dikali dengan present value interest factor annuity. Untuk tingkat suku bunganya berapa dan tahun ke berapa. Ini bisa dilaksanakan, bisa dilakukan untuk tabel yang ini. Ini bisa jika OCF tiap tahun sama. Baru bisa menggunakan ini. Kalau tahunnya berbeda, bisa kita harus menggunakan yang ini. Adapun kriteria ya, untuk kelayakan suatu investasi dengan menggunakan present value, jika NPV-nya lebih besar dari 0 maka layak untuk diterima. Jika lebih kecil dari 0 berarti tidak layak untuk diterima. Contoh misalkan, ini jika prosedurnya tiap tahun sama ya. Proyek B membutuhkan investasi 120 juta. Proceed diperkirakan adalah 40 juta per tahun selama 6 tahun. Dengan rate of return-nya, R-nya ini adalah 10%. Maka penyelesaiannya ini bisa dengan menggunakan rumus yang tadi. Ya. Rumus yang NPV sama dengan min IO ditambah dengan OCF dikali dengan present value interest factor annuity untuk R, N. Ini min IO nya ya. Membutuhkan investasi sebesar 120 juta, min 120 juta ditambah dengan OCF. OCF-nya adalah nih proceed yaitu 40 juta dikali dengan present value interest factor annuity. Ya, ini dilihatnya dari tabel nilai waktu utang tapi untuk anuitas didapat 4,3553. Sehingga nilai NPV-nya adalah 54.212. Ini lebih besar dari 0 sehingga investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Ini misalkan ini tadi ya. Ini patokannya present value interest factor annuity. R-nya nih 10%,
tahunnya 6 ya. Ini tahunnya 6 10%, maka terjadi di sini 4,355 ya. 4,3553. Tadi pembulatannya 3 digit, ini saya menggunakan pembulatan yang 4 digit. Nah, bagaimana dengan jika prosidnya berbeda-beda? Soal sama dengan yang tadi, 120 juta, returnnya yang diharapkan 10%, prosidnya 50, 50, 40, 30, 20, kemudian 20. Ini prosidnya udah berbeda-beda ya. Cara penyelesaiannya kita harus menggunakan rumus yang pertama ya. Rumus yang pertama itu adalah NPV sama dengan min IO ditambah sigma, ini N, kemudian ini T sama dengan OCF ya. OCF dibagi dengan 1 ditambah R pangkat T ya. Atau bisa juga NPV sama dengan min IO ditambah sigma, ini untuk N, untuk T, OCF dikali 1 ditambah R pangkat min N ya. Jadi bisa yang min T ya, min T ya. Bisa yang OCF dibagi 1 ditambah R pangkat T, atau OCF dikali 1 tambah R pangkat min T. Itu bebas aja. Nah, untuk memudahkan menggunakan rumus itu, kita bisa juga menggunakan bantuan tabel. Itu yang paling memudahkan. Kita buat dulu tabel seperti ini ya. Di sini tadi R-nya itu adalah 10%. Karena ini nilai dari sekarang, yang pertama kita harus cari dulu nilai sekarang dari DF yang 10% itu berapa ya. Untuk mencari nilai sekarangnya ya, patokannya kan adalah percent value, itu rumusnya percent value sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N. Nah, sekarang 1 dibagi ya, 1 ditambah R-nya 10, 0,1 pangkat 1 sama dengan 1 dibagi 1,1 ya, sama dengan berapa? 0,909. Kemudian yang tahun kedua berapa, dihitung juga sama, berarti di sini berubah menjadi 2. Tahun ketiga ini berubah menjadi 3. Tahun ke-6 berubah menjadi 6. Ini untuk mencari DF-nya. Atau kita bisa langsung dengan menggunakan nilai waktu uang tabelnya, tapi yang nilai percent value nih ya. R-nya 10%, tahunnya ada 6. Nah, berarti kolom yang ini ya, dari sini sampai sini ini kita copy ya. 909 0,826, di sini berarti 0,826, kemudian 0,751, 0,683, 0,621 ya, kemudian ada 0,564 ya. Prosidnya tadi berapa ya? 50 juta, kemudian 50 juta,
40 juta, kemudian 30 juta, ada 20 juta, kemudian ada 20 juta. Ya, dari soal ya. 50, 50, 40, 30, 20, 20 itu proceednya. Percent value-nya ya, untuk mencari percent value-nya nanti ya ini untuk kolom yang ini itu adalah DF dikali dengan proceed atau OCF ya. 0,909 dikali 50 juta hasilnya berapa? 45 juta 450.000. Kemudian 0,826 hasilnya berapa? Dikali dengan 0,626 hasilnya 41 juta 300.000 ya. Dan seterusnya sampai di sini nanti akan tersaji seperti ini ya. Jadi 0,751 dikali 40 juta misalnya 30, 0,683 kali 30 20 juta 490, kemudian 0,621 kali 20 juta 12 juta 420, 0,564 dikali 20 juta 11 juta 280. Nanti dijumlahkan proceednya itu adalah 160 juta 980.000. IO-nya 120 juta ya. Ini IO-nya kalau harusnya nih adalah min ya, negatif ya. Karena rumusnya tadi persen NPV sama dengan min IO ya. Ditambah dengan sigma N ini T OCF dibagi dengan 1 ditambah R pangkat T ya. Atau kalau perhitungan yang ini saya menggunakannya yang min IO ditambah dengan sigma N T OCF dikali ya 1 ditambah R pangkat min T. Nah, kita menggunakannya yang ini karena yang tadi dikalikan. Nah, kalau mau yang dibagikan berarti di sininya bukan menggunakan present value tapi pakai yang future value ya. Nah, kita menggunakan present value. Rumus present value itu antara ini atau juga ini ya. Ini saya menggunakannya yang 1 tambah R pangkat min T. Nah, sehingga NPV-nya ini adalah 40 juta 980 dari 160 juta dikurangi 120 juta. Hasilnya ini lebih besar dari 0. Sehingga investasi ini layak untuk dilaksanakan. Berikutnya yaitu adalah probability index ya. Metode probability index atau cash ratio merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan NPV ya. Ya, kalau NPV itu lebih besar dari 0 itu dilaksanakan, kurang dari 0 tidak dilaksanakan. Sementara probability index ini lebih besar dari 1 dilaksanakan, lebih kecil dari 1 itu tidak untuk dilaksanakan atau ditolak. Rumusnya adalah probability index total dari present value of proceed dibagi dengan investasi. Berarti kalau kita di sini ada total value dari proceed yang ini. Untuk probability index. Ya 160 juta 980.000 dibagi nanti dengan IO-nya 120. Ini 1 koma. Kalau menggunakan rumus ini. Ya. Nah, berdasarkan contoh yang telah dibuat sebelumnya dalam metode NPV untuk proceed tiap tahun yang sama, hasilnya itu adalah NPV-nya jika dijumlahkan itu 174.212 dibagi dengan 120.
Ya, untuk proceed yang berbeda tadi dapatnya 160.980. Ya, didapat adalah 120 juta. Yang berikutnya adalah IRR. Nah, metode internal rate of return merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas bersih suatu investasi. Jadi pada saat IRR tercapai adalah NPV-nya sama dengan 0. Nah, untuk itu menghitung IRR perlu dicari dengan data NPV yang positif dan data NPV yang negatif. Maksud dari data NPV yang positif, data NPV yang negatif itu adalah penjumlahan dari penilaian dari NPV yang berikan nilai NPV yang positifnya berapa, di suku bunga berapa, R-nya berapa, yang menggunakan nilai negatif, yang dapat memberikan nilai negatif, R-nya berapa. Maka nilai dengan menggunakan IRR ini sebenarnya kita menggunakan prinsipnya kita coba-coba. Kita coba dengan R-nya berapa, ini memberikan nilai positif. Kemudian kita coba lagi menggunakan R yang lainnya yang kira-kira memberikan nilai NPV yang negatif. Setelah ketemu NPV yang positif dengan NPV yang negatif, baru kita bisa mengerjakan dengan menggunakan rumus yang ini. Internal rate of return sama dengan RK. Ya, RK itu adalah tingkat bunga suku rendah. Ya. Kemudian ditambah dengan NPV RK, tingkat bunga rendah, dibagi dengan percent value tingkat bunga rendah dikurangi percent value tingkat bunga yang tinggi dikali dengan R bunga tinggi dikurangi R yang rendah. Ya, NPV RK adalah NPV pada tingkat suku bunga rendah, itu nilainya berapa. Ini contoh masih dengan menggunakan soal yang sama ya. Proceednya itu 50 juta, tapi kita mengabaikan yang R-nya ya, tadi kan R-nya 10%, kita abaikan untuk menggunakan metode IRR ini. Misalkan proceednya 20% dan yang satunya lagi 30%. Ini dari mana 20%, 30% ini bebas kan. Kita yang menentukan karena ini kan prinsipnya coba-coba. Yang penting DF yang satunya itu memberikan nilai positif, yang satunya memberikan nilai negatif. Ternyata kalau 30 juga masih memberikan nilai positif, cari lagi sampai dengan yang satunya positif, satunya negatif. Nah, di sini kita menggunakan yang satunya 20%, yang satunya adalah 30%. Yang pertama kita harus mencari DF yang 20%-nya dulu. Ya, dari mana tadi DF yang 20%? Berarti dari 1 dibagi dengan 1 ditambah 0,2 pangkat 1 sama dengan berapa? Ya, 1 dibagi dengan 1,2. Sini 0,833 ya. Atau bisa menggunakan tabel. Ya, di sini 20% ya, kepotong. Ya, yang 30%-nya sayang sekali ini nggak ke copy ya. 0,833, 0,694 sampai dengan tahun ke-6. Nah, ini kita tinggal mindahkan saja angka-angka yang ini ke tabel yang tadi. Ya, ke tabel yang sini. Tadi kalau 0,694 kemudian 0,579 0,82 482 402 335 0,482 0,402 0,335. Percent value-nya berapa? Dari proceed ini dikali dengan 0,833 yaitu 41.650
kemudian 50 juta dikali 0,694, 34.700.000, 40 juta dikali 0,579, 23, 160 juta. Kemudian 0,482 dikali dengan 30 juta. Ini dapat 14 juta 460.000. Kemudian DF yang berikutnya adalah 0,402. 0,402 dikali dengan 20 juta. Didapat 8 juta 40.000. Kemudian 20 juta dikali 0,335, 6 juta 700.000. Kita total semuanya ini 128 juta 710.000. Investasinya tadi adalah 120 ya. Karena min IO ya, kita tulisnya min 120 juta. Di sini 8 juta 710.000 ya. Ini memberikan nilai yang positif. Tadi yang 10% juga kan sebenarnya nilainya yang positif ya. Yang 10% itu memberikan nilai positif. Nah sekarang kita mencari nilai DF yang negatif. DF yang negatif berarti ini 0,3 tinggal ini 1 ditambah 0,3. Nanti hasilnya berapa? Tadi sayang sekali di tabel tidak ke capture ya. Saya ini 1 dibagi 1,03 pangkat 1 itu adalah 0,770. Ini 0,592, 0,455, 0,350, kemudian 0,269, kemudian ada 0,207 ya. Nanti nilai proceed dikali dengan DF ya. Jadi jangan sampai percent value dikali dengan DF, tapi dari proceednya. Jadi untuk mencari yang di sini, kalau saya kasih ini kolom ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4. Kolom 4 itu didapat dari 2 dikali dengan kolom 3, ini kolom 5. Kolom 6 itu didapat dari kolom 2 dikali dengan kolom 5. Nah, kalau ini mau di ini kan ya, dibuat kolom ya. Jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 didapat 2 dikali 3, kolom 5 dapat ini kolom 6 dapat dari kolom 2 dikali dengan kolom 5. Ini didapat 38.500, kemudian 29.600, 18.200, kemudian ada 10.500.000, kemudian ada 5.380.000, kemudian ada 4.140.000. Total ini 106.320. Ini min 120. Hasilnya adalah minus 13.680. Jadi yang satu udah positif, yang satu udah negatif. Jadi antara 20% dengan 30% ya.
nggak mesti 30. Ternyata kalau misalkan 25 masih memberikan nilai negatif, ya udah 25 gitu. Di sini kita masih menggunakan yang bebas karena prinsipnya masih coba-coba. Nah, dari hasil ini kita sudah dapat ya nanti rumusnya yang awal itu nih ya, yang akan kita kunci nanti NPV RK. NPV RK, percent value RK, percent value RB ya. NPV RK nilai yang kecil yang memberikan nilai yang kecil, NPV ya, nilai NPV dengan bunga kecil. Berarti yang saya ganti warna dulu. Berarti yang ini satu. Kemudian total percent value RK kecil. Kemudian total percent value RK besar. RK besarnya yang ini, RK kecilnya yang ini. Ini tadi udah ya. Kita singkat di sini ya. Untuk tingkat R-nya 30%, percent value proceed-nya itu 106, 320, ini 120, ini udah. Kemudian NPV-nya ya. Ini selisihnya ada 10%, ini selisihnya ada 22.320 ya, ya selisihnya sama. Selisih antara proceed dengan selisih antara NPV. IRR sama dengan RK. RK itu adalah nilai suku bunga ya atau return yang kecil itu 20% ditambah dengan NPV return kecil ya, 8.710 ya, bunga kecilnya ya, dibagi dengan dikurangi NPV kecil dikurangi ini ya. Tadi rumusnya ya, kalau saya boleh tulis ulang lagi di sini warnanya saru ya. IRR sama dengan RK ditambah NPV dari RK dibagi dengan percent value RK dikurangi percent value RB dikali dengan RB dikurangi dengan RK ya. Percent value ini RK, percent value RB 128 dikurangi 106 hasilnya adalah ini ya. Kemudian dikali dengan 10%. 10% kan selisih antara ini 30 dikurangi 20 10%, sehingga 20% ditambah 23 ya, hasilnya adalah 23,89%. Artinya apa? Jika suatu investasi returnnya di atas ya, lebih dari 23,89, maka itu tidak layak untuk dilaksanakan. Kenapa? Kalau lebih dari 23,89 berarti nanti NPV-nya adalah NPV yang negatif. Berdasarkan kriteria NPV layak dilaksanakan jika memberikan NPV yang lebih besar dari 0 ya, atau yang memberikan nilai yang NPV yang positif ya, semakin kecil nanti akan semakin besar nanti nilai NPV-nya, tapi mungkin returnnya kecil. Jadi jangan sampai kita misalkan returnnya harus 25%, ternyata ketika menghitung return 25% itu lebih besar daripada IRR-nya, padahal IRR ini adalah yang memberikan nilai 0. Sementara untuk syarat NPV yang lebih besar dari 0 berarti lebih kecil dari 23,89 untuk memberikan keuntungan yang maksimalnya itu. Ini penjabaran dari perhitungan tadi ya. Ini untuk soal latihannya ya. Di sini PT Sangrila merencanakan sebuah proyek
yang membutuhkan dana investasinya 50 juta. 500 juta. 500 juta ini dari dana tersebut 50 jutanya adalah modal kerja. Ya, ingat 50 juta ini modal kerja. Modal kerja itu nggak ada penyusutannya. Nah, berarti ini harus dikurangi dulu modal kerja dulu. Ya, berarti ada 450 baru dicarikan ada nilai residu, ya, baru dicarikan dengan umur ininya, mencari penyusutannya. Ya. Jadi yang 500 juta ini bukan untuk aktiva tetap saja, tapi di sini ada modal kerjanya 50 juta. Ya. Yang namanya modal kerja itu tidak ada penyusutan. Berarti ini harus dikeluarkan dulu dari yang sini, baru dikurangi umur ekonomis, nanti dikurangi nilai residu, ya, dibagi dengan umur ekonomis. Jadi ini dikurangi ini, bagi ini. Metode penyusunan masih garis lurus. Ini proyeksi penjualan, ya. Harus diingat, ini masih penjualan atau pendapatan, bukan laba, apalagi proceed atau OCF. Langkah yang pertama tadi, ya, penyusutan udah, kemudian buat dulu OCF tahun pertama berapa, OCF tahun kedua berapa, OCF tahun ketiga berapa, OCF tahun keempat berapa, OCF tahun kelima berapa, ya. Kemudian yang kedua, jika struktur biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya variabelnya 40%, masih soal yang sama tadi, ya, 40%. Oh, ini masih kelanjutan, ya, soal kelanjutan. Nah, ini untuk ininya, ini pendapatannya, ya, penjualannya 350, 360. Ini biaya yang dikeluarkan terdiri dari 40% dari biaya adalah 40% dari penjualan, dan biaya tetap selain penyusutan itu adalah 15 juta. Jadi ada biaya variabel, ada biaya tetap, nanti ada penyusutan. Pajak 30% dan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 20%. Nah, untuk tingkat yang diharapkan ini adalah untuk mengukur nanti NPV, probability index dengan IRR, terutama NPV. Kalau payback period ini masih diabaikan, tapi untuk mencari proceednya sampai sini ada. Yang pertama adalah hitunglah cash flow selama umur ekonomis. Ya, tahun pertama nanti cash flow OCF-nya dapat berapa, tahun kedua, tahun ketiga sampai dengan tahun kelima. Setelah itu, apakah investasi tersebut layak diterima dengan menggunakan 5 metode tadi? Ya, yang pertama menggunakan menggunakan payback period, kemudian menggunakan NPV, menggunakan probability index, dan menggunakan IRR, maaf, dengan menggunakan 4, ya, bukan 5, 4. Yang satunya lagi sebenarnya payback period, tapi payback period yang sudah didiskonto. Jadi menggunakan 4 metode, ya. Nah, soal yang kedua, ini ada dua alternatif pembiayaan. Ya, ada dua alternatif usaha lah, atau investasi yang akan dilaksanakan. Ada 20 pilihan investasi. Ada pilihan yang pertama, ada pilihan yang kedua, dengan masing-masing proyeksi cash flow-nya ini udah OCF. Ya. Biaya modalnya WACC yang ditanggungnya adalah 16%.